Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalau kalian lagi siap-siap buat ujian IPS dan ngerasa, aduh tekanannya makin numpuk nih, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita nggak bakal cuma baca buku tebel sampai ketiduran, enggak. Kita bakal ngebongkar habis-habisan rahasia ujian IPS, membedah kisi-kisinya, dan pastinya ngancurin keraguan kalian lewat simulasi 10 soal prediksi yang udah dirancang khusus. Jadi siapin fokus kalian, karena kita bakal naklukin ujian ini bareng-bareng, tanpa stres pastinya. Jujur aja, wajar banget kok kalau kalian ngerasa gugup. Ujian IPS itu seringnya kerasa kayak monster raksasa gitu kan. Soalnya materinya tuh gabungan dari sejarah, ekonomi, geografi, sampai sosiologi. Wah, rasanya kayak disuruh nguasain 4 dunia sekaligus. Tapi jangan panik dulu, panduan kita hari ini ibarat jalan pintas atau cheat code kalian. Kita bakal ngerangkum strategi utamanya supaya nanti pas ketemu soal bentuk apapun, kalian bisa ngadepinnya dengan super pede. Oke, biar nggak buang waktu, yuk langsung kita lihat agenda kita hari ini. Pertama, kita bakal bedah kisi-kisi ujian. Terus kita bahas tips jitu jawab soal. Habis itu kita langsung sikat simulasi soalnya, mulai dari sejarah, ekonomi, sampai sosiologi. Dan terakhir kita tutup pakai kunci sukses hadapi ujian. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, bedah kisi-kisi ujian. Ingat pepatah kan? Kenali musuhmu, maka kamu memenangkan separuh pertempuran. Nah, mari kita kenali monster yang satu ini. Sering banget kan dengar istilah pembuat soal kayak level kognitif L1, L2, L3 di kisi-kisi? Jujur kadang bahasanya kaku banget. Jadi, mari kita terjemahin ke bahasa kita sehari-hari. L1 itu simpelnya cuma hafalan dasar. Fokusnya ya mengingat fakta, misal siapa tokohnya atau kapan kejadiannya. Udah itu aja. Terus kalau L2, ini soal aplikasi. Biasanya kalian bakal dikasih cerita atau ilustrasi, dan kalian harus nerapin teori yang udah dihafal tadi ke dalam cerita itu. Nah, yang terakhir, L3. Ini nih level bosnya. Namanya penalaran logika. Di sini kalian bakal diuji buat nganalisis kasus dunia nyata. Kalau kalian udah paham suatu soal itu masuk level mana, wah kalian otomatis sudah tahu cara mikir kayak gimana yang dibutuhin buat dapat jawabannya. Nah, karena kita udah tahu level soalnya kayak gimana, sekarang kita masuk ke bagian kedua, tips jitu menjawab soal. Saya mau ngenalin satu strategi simpel, tapi ampuh banget. Ini tuh 3 langkah jitu yang tahan banting buat ngadepin soal L3 yang paling jelimet sekalipun. Ini dia senjatanya. Langkah pertama, cari kata kunci. Nggak usah pusing lihat teks soal yang panjang banget sampai 1 paragraf. Cari aja inti masalahnya apa. Langkah kedua, eliminasi jawaban yang salah. Coret pilihan yang secara logika udah nabrak atau jelas-jelas ngawur. Percaya deh, cuma dengan ngebuang opsi sampai ini aja, peluang kalian buat jawab benar langsung naik drastis. Terus, langkah ketiga, analisis logika. Tinggal hubungin sisa pilihan yang ada sama konsep dasar yang ditanyain. Gampang kan? Oke, teori udah, sekarang waktunya praktek. Kita mulai sesi simulasi soal kita dari sejarah dulu. Ingat ya, sejarah itu bukan sekedar ngapalin masa lalu, tapi tentang memahami logika di balik suatu peristiwa. Coba perhatiin soal L2 yang satu ini. Bunyinya gini. Golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada Agustus 1945. Apa konflik ideologis utama yang memicu peristiwa ini? Coba terapin langkah kita tadi, kata kuncinya apa? Ya, penculikan Rengas Dengklok dan konflik ideologis. Pertanyaannya, kenapa sih tokoh sebesar itu harus sampai diculik? Nah, ini dia pilihan jawabannya. A. Menunggu keputusan Jepang. B. Perebutan kekuasaan internal. C. Golongan muda mendesak proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang. D. Menjaga hubungan diplomatik. Coba kalian jeda sebentar sesi ini, terus kunci jawaban kalian dalam hati sebelum saya kasih tahu yang benar. Udah? Oke, jadi poin krusialnya ada di opsi C. Golongan muda mendesak proklamasi segera. Karena ini soal L2 yang minta kita paham konsep di balik cerita, kita harus nangkap inti ketegangannya. Ini tuh bukan soal rebutan kekuasaan loh, ini murni tentang urgensi pengen cepat-cepat merdeka, ngelawan rasa kehati-hatian dari golongan tua. Masuk akal banget kan? Lanjut, kita main cepat ya buat prediksi sejarah lainnya. Pertanyaan 2, ini L1 murni. Apa motivasi Portugis datang ke Nusantara? Fakta dasarnya jelas, gold, glory, gospel. Selesai. Terus pertanyaan 3, nah ini masuk L3 analisis. Apa dampak yang nggak terduga dari politik etis Belanda? Jawabannya, kebijakan ini ternyata melahirkan golongan pemuda terpelajar yang justru jadi motor penggerak nasionalisme. Belanda benar-benar nggak pernah ngerencanain ini. Malah jadi senjata makan tuan buat mereka? Bagian sejarah beres, sekarang kita pindah ke ekonomi.
Tunggu, jangan keburu takut duluan ya sama grafik atau hitung-hitungan. Pada dasarnya, ekonomi itu cuma ilmu tentang gimana manusia bikin pilihan buat manfaatin sumber daya yang ada. Sesimpel itu. Coba lihat pertanyaan 4 ini. Ini contoh soal L3 yang butuh penalaran tingkat tinggi dan potensial banget buat keluar. Kasusnya nyata nih. Indonesia melarang ekspor nikel mentah untuk membangun smelter di dalam negeri. Mengapa pemerintah mengambil langkah kontroversial ini? Perhatiin, ini ngomongin kebijakan asli negara kita loh. Kita cek opsinya dan pakai langkah kedua kita, eliminasi. Opsi A, mengisolasi dari pasar barat. Jelas salah dong, ngapain kita rugiin diri sendiri. Opsi B, menjatuhkan harga domestik. Ini juga secara logika nggak nyambung. Opsi C, meminimalkan peran BUMN. Nggak relevan. Jadi, sisa opsi D, meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat industri nasional. Dan pastinya, jawaban yang tepat adalah D. Di dunia nyata, kebijakan ini kita kenal dengan istilah hilirisasi. Logikanya gini, kalau kita ngekspor barang yang udah diolah, keuntungannya bakal jauh-jauh lebih gede. Pendapatan negara naik, dan yang paling penting, buka lapangan kerja buat warga kita sendiri, ketimbang cuma jual tanah atau bahan mentah ke luar negeri. Intinya, ini soal kedaulatan ekonomi kita. Masih semangat? Yuk sikat soal ekonomi lainnya. Pertanyaan 5, apa sih risiko dari bonus demografi? Gini, kalau keterampilan angkatan kerja kita rendah, kita malah bakal terjebak di pengangguran semu. Lanjut, pertanyaan 6. Tujuan kebijakan Gunting Syafruddin di awal kemerdekaan? Buat matiin hiperinflasi yang lagi gila-gilaan saat itu dengan cara motong nilai uang. Terakhir, pertanyaan 7. Ciri pasar persaingan sempurna? Barang yang dijual itu homogen alias sama semua, dan harganya transparan, semua pembeli tahu. Tuh kan, jargon ekonomi itu sebetulnya gampang banget dipahami. Oke, tarik nafas bentar, kita masuk ke simulasi terakhir kita, sosiologi. Fokus di materi ini adalah ngeliat gimana orang-orang berinteraksi, ngebentuk pola, dan ya, kadang-kadang bikin masalah di tengah masyarakat. Lihat studi kasus L2 ini. Sebuah desa menolak pabrik pupuk baru. Pabrik itu memang membawa lapangan kerja, tapi warga takut sungai mereka tercemar. Pertanyaannya, apa akar dari konflik sosial ini? Nah, di sosiologi, kita sering banget disuruh nyimbangin dua realitas yang saling bertabrakan kayak gini. Mari kita bedah bareng-bareng opsinya. A. Benturan budaya modern dan tradisional. B. Benturan antara kebutuhan ekonomi dan keselamatan lingkungan jangka panjang. C. Ketidakmampuan warga buat jadi modern. Atau D. Kecemburuan monopoli kerja. Coba terapin strategi kata kunci tadi. Ada kata lapangan kerja yang mewakili urusan ekonomi dan sungai tercemar yang mewakili lingkungan. Ketemukan arahnya kemana? Yap. Kasus ini secara brilian ngebuktiin kalau jawabannya adalah B. Konflik sosial kayak gini meletus bukan karena warganya kolot atau nggak mau modern, tapi murni karena ada benturan kepentingan yang mendasar banget antara butuh kerjaan buat makan hari ini ngelawan kelestarian lingkungan buat masa depan. Ini benar-benar dilema sosiologis yang klasik banget. Dua soal terakhir nih sebelum kita bungkus pertanyaan 9. Kenapa sering banget terjadi salah paham pas kita lagi interaksi digital atau chatting? Karena kita kehilangan simbol nonverbal kayak raut wajah atau nada suara, jadinya gampang salah tafsir. Terus pertanyaan 10, apa itu toponimi? Contohnya kayak nama desa Karangsambung. Itu nunjukin kalau kondisi fisik geografi di masa lalu secara langsung ngebentuk budaya penamaan suatu wilayah. Logis banget ya? Wah, luar biasa. Kita baru aja nyelesain 10 soal prediksi dan berhasil naklukin ketiga bidang tadi. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya buat bekal terakhir kalian sebelum masuk ruang ujian nanti. Tolong ingat baik-baik angka ini, 100%. Kalau kalian udah paham kisi-kisinya, terus disiplin pakai 3 langkah jitu tadi buat ngebedah soal dan ngandelin logika, alih-alih cuma ngafal mati, percayalah, kalian 100% mampu dan siap buat ngancurin ujian IPS ini. Kalian udah megang cheat code-nya sekarang. Pada akhirnya, ujian di atas kertas itu cuma simulasi kecil buat ngadepin tantangan yang lebih gede di kehidupan nyata nanti. Kalau kalian pakai mindset yang benar, ujian yang tadinya kelihatan nyeremin ini sebetulnya cuma puzzle seru yang alat bantunya udah ada di tangan kalian semua. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap belum naklukin tantangan berikutnya? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa istirahat, dan sampai jumpa!